Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Nur Ashifa, biasa dipanggil Rantika. Saya semester 3 dari Institut Ummul Qura Al-Islam Bogor. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari Anna Freud, yang dimana Anna Freud ini adalah anak dari Sigmund Freud. Anna Freud tahun 1895 sampai 1982 adalah seorang psikolog dari aliran psikoanalisis. Anna Freud terkenal karena bukunya yang berjudul Ego dan Mekanisme Pertahanan atau Ego and Defense Mechanism. Anda secara khusus membicarakan mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh remaja. Perbedaan antara Anna dengan psikolog psikoanalisis lain adalah Anna lebih tertarik dengan dinamika kejiwaan daripada struktur kejiwaan itu sendiri, khususnya dinamika yang bertumpu pada ego. Bagi Anna, ego adalah dasar dari segala pengamatan seseorang, dari mengamati cara kerja, id-nya, super egonya, dan alam bawah sadar secara umum. Dengan difokuskannya penelitian pada ego, dimulailah suatu gerakan di dalamnya aliran psikoanalisis yang disebut dengan psikologi ego. Kemudian ada teori konsep kepribadian dari Anna Freud. Nah, yang pertama ada terapi gabungan atau kekaguman dan kepercayaan teknik. Psikoanalisis sebagai asosiasi bebas, interpretasi mimpi, dan analisis transparansi tidak dapat dikenakan begitu saja kepada anak-anak. Prosedurnya harus dimodifikasi atau digabung dengan teknik yang lebih langsung agar dapat langsung membantu anak berjuang untuk tumbuh, masak, berubah, dan menguasai realitas di dalam dan di luar dirinya. Dengan menggabungkan kekaguman dan kepercayaan, anak dapat menerima analisis sebagai guru yang khusus, seorang ahli dalam pengetahuan mengenai diri, dan sebagai teman melawan serangan dunia luar yang tidak terpahami. Yang kedua adalah melampaui konflik struktural atau bahaya perkembangan. Kelenturan anak dan perkembangan menuju kemalasakan atau kematangan yang berkelanjutan memaksa analisis anak memfokuskan diri bukan pada simptom neurotik yang tampak secara nyata, tetapi lebih kepada tujuan agar berfungsi sehat pada masa yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga ada asesmen metapsikologi. Yang pertama memberikan arahan yang konkret dan seragam. Yang kedua mengharuskan terapis untuk mengintegrasikan hasil observasi dengan data sejarah kehidupan. Kemudian yang ketiga membutuhkan kecanggihan penerapan teori perkembangan psikoanalitik, teori dorongan, dan teori ego. Yang keempat adalah pentingnya realisasi sosial. Tidak seperti orang dewasa, anak lebih tergantung dan lebih mudah dipengaruhi oleh realitas eksternal saat ini atau lingkungan yang ada saat ini. Psikoanalisis anak harus siap menerima proposisi bahwa ketergantungan kliennya atau ketergantungan anak kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, dan hubungannya dengan otoritas tempat atau otoritas yang lain yang terjadi saat itu tercermin dalam gangguan yang mereka alami. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang psikoterapi anak. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang garis perkembangan yang terjadi pada anak. Garis perkembangan pada anak yang pertama ada dari ketergantungan menjadi percaya diri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang pertama ketergantungan biologis kepada ibu, tidak lagi bahwasanya terganti atau terpisah dengan orang lain. Kemudian yang kedua juga membutuhkan hubungan yang memuaskan atau yang dianggap sebagai pemuas dari luar selain dari anggota keluarga. Kemudian yang kedua ada dari menghisap menjadi makanan-makanan yang keras. Biasanya anak yang tadinya teratur disusui oleh ibu atau ASI dari ibu sekarang sudah memakan makanan. Kemudian yang tadinya biasanya disiplin menggunakan botol atau dari ASI ibu secara langsung menjadi di wadah makanan. Kemudian juga biasanya di fase ini anak yang tadinya disuapi jadi bisa makan sendiri. Yang ketiga atau yang berikutnya ada dari mengompol menjadi dapat mengontrol urinasi atau defekasi. Biasanya anak itu yang tadinya di mana aja sekarang tahu untuk di mana dia buang kotoran. Nah, berikutnya menurut anak
pada anak remaja biasanya mereka itu tidak mau untuk bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian pada akhirnya ketika anak itu memahami atau pertahanan egonya bagus, maka akan terbiasa untuk bertanggung jawab. Nah, kemudian juga setelah itu ada yang namanya anak itu biasanya egosentrik atau tidak mau untuk bekerja sama. Dan ketika dia punya ego yang baik, yang mampu, pertahanannya bagus, maka yang tadinya dia egosentrik menjadi dia mau untuk bekerja sama. Kita tadi udah membahas tentang yang pertama psikoterapi anak, kemudian yang kedua garis perkembangan yang dialami oleh anak, kemudian yang ketiga juga saat ini kita akan membahas tentang mekanisme pertahanan ego yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, penolakan dilakukan dengan cara memblokir atau menutup, mengurung diri dengan peristiwa-peristiwa yang datangnya dari luar kesadaran dia. Kemudian yang berikutnya ada represi atau melupakan dan tidak mau mengingat kembali situasi atau peristiwa yang pernah terjadi atau yang menurut dia itu menakutkan. Kemudian yang berikutnya ada asketisme atau menolak segala kebutuhan yang menjadi kebutuhan diri dia. Kemudian yang berikutnya ada isolasi atau intelektualisasi. Kemudian yang berikutnya ada penggantian. Kemudian yang berikutnya ada tawanan altruistik. Nah, yang dimaksud dengan altruistik di sini adalah bentuk proyeksi yang awalnya terlihat seperti berlawanan. Kemudian yang berikutnya ada tentang proyeksi. Kemudian yang berikutnya ada pembentukan reaksi. Nah, kemudian yang berikutnya ada introyeksi yang kadangkala disebut dengan identifikasi. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi dengan penyerangan atau sindrom Stockholm. Iya teman-teman, tadi kita sudah bahas terkait konsep kepribadian dari Anna Ford, yang dimana konsep kepribadian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah psikoterapi anak, kemudian yang kedua adalah garis perkembangan pada anak, yang ketiga adalah terkait mekanisme pertahanan ego, yang dimana Anna Ford ini lebih berfokus terhadap ego dan dikenal dengan psikologi ego. Dan Anna Ford ini mengupgrade atau memperbarui dari mekanisme yang diusung oleh bapaknya, yaitu Sigmund Freud. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran yang saya sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang saya pelajari. Jika ada kesalahan, kefasikan, itu semua di dalam diri saya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.